Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri untuk part yang kedua. Di part yang kedua, materinya adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut yang berelasi. Yang pertama, nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, di sini ada sebuah tabel. Ini adalah tabel sudut-sudut istimewa beserta dengan nilai-nilainya. Jadi yang termasuk sudut istimewa itu ada 5. Yang pertama adalah 0 derajat. Kemudian yang kedua 30 derajat. Yang ketiga 45 derajat. Terus 60 derajat dan terakhir 90 derajat. Jadi nanti kalau ditanyakan nilai dari trigonometri sudut-sudut ini, nah ini nilainya sudah ada di tabel. Ya, sebagai contoh misalkan, berapakah nilai dari sin 30? Nah, ini sin 30 derajat itu nilainya berarti adalah ya 1/2 atau setengah. Terus sin 45 derajat, ya berarti nilainya 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Sedangkan sin 0 derajat berarti 0. Sedangkan untuk nilai cos 0 derajat itu nilainya 1. Kemudian cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 itu 1/2 akar 2. Cos 60 derajat 1/2 atau setengah. Cos 90 derajat itu nilainya 0. Kemudian untuk tangan 0 derajat itu 0 nilainya. Kemudian tangan 30 derajat 1/3 akar 3. Tangan 45 derajat nilainya 1. Tangan 60 derajat nilainya akar 3. Dan tangan 90 derajat itu nilainya tak terhingga. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan nanti sudutnya tidak ada di sini? Misalkan berapakah sin 120 derajat? Nah, untuk sudut itu kan tidak ada di sini. Bagaimana caranya? Nah, berarti kita menggunakan sudut berelasi. Tapi sebelumnya di sini nilai trigonometri dalam beberapa kuadran. Ya, jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Itu terbagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1. Kuadran 1 ini besarannya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, jadi sudut-sudut yang terletak di antara 0 sampai 90 derajat itu terletak di kuadran 1. Misalkan sudut 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, terus sampai 90 ini terletak di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 itu nilai sin, cos, dan tangen itu semuanya bernilai positif, tidak ada yang negatif. Nah, sedangkan ini adalah kuadran kedua. Kuadran kedua itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ini namanya kuadran kedua. Jadi sudut-sudut yang terletak di kuadran kedua, ya, itu nilainya yang positif hanya nilai sin saja. Sedangkan cos dan tangannya nilainya negatif. Kemudian kuadran yang ketiga. Ini terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Misalnya ya 190, kemudian sudut 200 derajat, 210 dan seterusnya sampai 270. Ini letaknya di kuadran 3. Di kuadran 3 ini yang nilainya positif hanya nilai tangan saja. Ya, yang lainnya berarti bernilai negatif. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 ini terletak antara 270 derajat ya sampai 0 derajat atau sampai 360 derajat. Itu kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini yang nilainya positif hanya nilai cos saja. Untuk sin dan tangannya berarti nilainya negatif. Ya, itu sepintas penjelasan tentang letak kuadran. Karena nanti kita membutuhkan tabel ini atau grafik ini untuk menentukan sudut itu berada di kuadran yang keberapa.
Selanjutnya kita ke perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Nah, di sini ada beberapa rumus. Rumusnya ini ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya kan, di sini kuadran 1 tidak ada ya. Karena kuadran 1 itu kan dari 0 sampai 90 itu nilainya udah ada semua di tabel. Jadi tinggal nulis saja. Nah, yang tidak ada di tabel itu sudut-sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4. Nanti kalau kalian menemukan sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4, berarti harus menggunakan rumus sudut berelasi. Ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini saya tunjukkan lagi letak kuadrannya, kemudian ini sudut istimewanya. Jadi kalau kalian menentukan sudut di kuadran 1, ya kuadran 1 itu kan berarti ini 0, 30, 45, 60, 90. Jadi tidak usah menggunakan rumus ini lagi. Jadi langsung aja. Misalkan sin 30 udah langsung 1/2, atau sin 45 berarti 1/2 kan 2. Jadi langsung melihat di tabel karena nilainya sudah ada. Nah, ini khusus untuk kuadran 2, 3, dan 4. Jadi kuadran 2, 3, dan 4 ini sudutnya tidak ada di tabel. Jadi kalian harus menggunakan rumus sudut berelasi ini. Ya. Jadi biar lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Tentukan nilai trigonometri sudut-sudut di bawah ini. Yang pertama adalah sin 150 derajat. Nah, kalau kita lihat 150 derajat itu tidak ada di dalam tabel. Berarti kalian tidak bisa lihat di sini. Berarti harus menggunakan rumus ini, sudut berelasi. Nah, sekarang langkah pertama, kita cari dulu 150 ini terletak di kuadran keberapa. Ya, jadi 150 itu adanya di mana? Ya, adanya di kuadran ke-2. Karena 150 itu terletak antara 90 sampai 180. Jadi 50 itu adanya di sini. Ya, di kuadran ke-2. Nah, karena 150 derajat ini terletak di kuadran kedua, maka kita menggunakan rumus kuadran 2. Ya, berarti menggunakan sin 180 dikurang alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Ya, jadi sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang alfa. Alfanya berapa? Alfanya itu yang ini. Ya, sudut yang berada di dalam pengurangnya ini. Jadi misalkan 150 derajat. Ya, jadi sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang berapa biar jadi 150. Nah, kalau 180 itu kan berarti harus dikurang 30 untuk menjadi 150. Nah, berarti alfanya adalah 30 derajat. Nah, nanti yang diambil itu sudut yang belakangnya ini saja. Ya. Kalau di sini 30 derajat, ya berarti menjadi sin 30 derajat. Nah, yang awalnya sin 150 itu menjadi sin 30. Ini artinya adalah nilai sin 150 derajat itu dengan sin 30 derajat itu nilainya sama. Nah, kalau sudah menjadi sin 30 derajat, baru kita bisa melihat di dalam tabel. 30 derajat sudah ada di sini. Ya, berarti nilai sin 30, ya sin 30 itu nilainya adalah 1/2. Ya, jadi 1/2 nilainya. Jadi nilai sin 150 derajat itu sama dengan sin 30 derajat atau sama dengan 1/2 atau setengah. Ya, seperti itu. Kita lanjut contoh yang nomor 2, cos 240 derajat. Nah, kalau 240 derajat ini tidak ada dalam tabel, berarti kita harus menggunakan rumus sudut berelasi. Langkah pertama kita cari dulu sudut 240 derajat itu terletak di kuadran keberapa? Ya, berada di kuadran ke-3. Karena 240 derajat itu terletak antara 180 sampai 270. Jadi 240 adanya di sini, tengah-tengah. Nah, berarti kita menggunakan rumus kuadran 3. Nah, rumus kuadran 3 kalau cos berarti menggunakan cos 180 plus alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Kenapa nilainya min? Ya, karena di kuadran ketiga yang nilainya plus itu adalah nilai tangan saja. Nah, berarti nilai sin dan cosnya itu bernilai negatif. Jadi harus ada negatifnya. Kalau tidak ada negatifnya berarti salah. Nah, berarti cos 240 derajat itu sama dengan cos 180 plus alfa. Alfanya berapa nih? Ya, jadi 180 derajat itu ditambah berapa biar menjadi 240.
berarti ditambah 60 ya, berarti alfanya 60 derajat. Nanti sama dengan min cos, nah yang kita ambil yang belakang ini ya 60 derajat, berarti min cos 60 derajat. Ingat minnya atau negatifnya dari mana? Ya dari sini, karena di kuadran ketiga yang nilainya plus hanya tangan, berarti nilai sin dan cos itu nilainya negatif, berarti harus kita tambahkan negatif sini. Negatif cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ada di sini kan? Ini cos 60 derajat berarti 1/2. Ya, karena nilainya negatif berarti menjadi min 1/2. Jadi nilai cos 240 derajat itu sama dengan min cos 60 derajat atau sama dengan min 1/2. Oke, untuk contoh yang terakhir, tangan 315. Tangan 315. 315 ini terletak di kuadran keempat. Ya, karena letaknya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, berarti berada di kuadran 4. Nah, karena kuadran 4 kita menggunakan rumus kuadran 4. Berarti menjadi tangan 360 derajat dikurang alfa derajat itu sama dengan min tangan alfa derajat. Nah, berarti tangan 315 derajat itu sama dengan tangan 360 dikurang berapa biar menjadi 315. Berarti 360 dikurang 45 derajat atau sama dengan min tangan 45 derajat. Karena di kuadran 4 yang nilainya positif hanya nilai cos saja. Ya, jadi nilai sin dan tangannya negatif. Berarti harus kita tambahkan nilai negatif sih. Negatif tangan 45 derajat atau sama dengan min 1 ya. Jadi tangan 45 ini tangan 45 itu sama dengan 1, karena ada negatifnya berarti negatif 1. Jadi nilai dari tangan 315 itu sama dengan negatif 1. Ini maaf bukan 300 ya, tapi 315. Ini soalnya salah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.